Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu semoga senantiasa sehat walafiat. Hujan deras menyapa wilayah admin saat ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu. Nah, di video kali ini ada informasi penting Bapak Ibu ya. Seperti biasa kami mengabarkan informasi yang penting, urgent dan valid seperti itu. Ini untuk perlu diketahui oleh rekan-rekan guru, Kepsek dan juga adik-adik pelajar ya, siswa seperti itu. Baru-baru ini Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan ya menyampaikan dalam salah satu media resminya seperti ini informasinya, kami bacakan. Virus COVID-19 terus bermutasi. Terbaru, virus telah menyebabkan krisis kesehatan global tersebut melahirkan subvarian baru yang dinamakan XBB 1.5 atau lebih dikenal dengan Kraken, Bapak Ibu. Bahkan Kemdikbud sampai membuat flyer seperti ini ya. Ini Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya memposting sebuah flyer. Varian Kraken COVID-19 telah terdeteksi di Indonesia. Virus yang tergolong varian Omicron XBB 1.5 yang disinyalir menular lebih cepat karena banyaknya mutasi virus di dalamnya. Walaupun gejala maupun tingkat kesakitannya diketahui tidak lebih berat daripada varian corona lain, tapi tetaplah berupaya untuk mencegahnya melalui penerapan prokes, protokol kesehatan dan vaksinasi, Bapak Ibu. Jadi ini flyer resmi dari Kemdikbud sehingga informasi ini valid ya. Jadi rekan-rekan guru dan kepala sekolah, siswa perlu mengantisipasi Bapak Ibu ya. Dan informasi lebih lanjut Bapak Ibu kami kutip dari Detik Health, media nasional yang sudah kita sering jadikan sumber referensi ya, referensi informasi karena informasinya valid seperti itu. Ini terkait gejala dari virus Kraken ini seperti apa ya. Jadi dalam media detik.com ini disebutkan bahwa ternyata virus ini atau Kraken ini sudah masuk ke Indonesia. Kasus pertama ditemukan pada warga negara Polandia yang sempat melakukan perjalanan ke Balikpapan dan bermalam di DKI Jakarta, Bapak Ibu. Nah, gejala-gejalanya seperti apa? Yang pertama, tenggorokan gatal, nyeri punggung bawah, hidung meler atau tersumbat, sakit kepala, kelelahan, bersin, keringat malam, pegal-pegal, Bapak Ibu. Ini gejala umum ketika virus Kraken menyerang seperti itu. Lebih lanjut lagi di kompas.com juga mengangkat informasi tentang Kraken ini ya. Cara untuk mengantisipasi atau mencegah penularan Kraken ini ada beberapa yang perlu kita ketahui untuk rekan-rekan guru, Kepsek dan siswa ya. Salah satunya adalah memakai masker ketika berada di keramaian, di tengah keramaian dan mendapatkan vaksinasi COVID-19, Bapak Ibu. Jadi untuk diketahui saat ini status pandemi Indonesia itu belum dicabut oleh pemerintah ya. Jadi status pandemi belum dinyatakan dicabut, kecuali PPKM-nya itu memang sudah dinyatakan dilonggarkan seperti itu PPKM-nya. Itu sudah ada pidato dari Pak Presiden Jokowi berikut ini. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat
rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, walaupun PPKM dicabut, ini juga perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, Bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023. Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala ikhtiar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia maju.